menjelaskan materi yang saya pelajari, yaitu tentang analisis pemerolehan bahasa kedua dengan teori Krashen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pokok bahasan. Yang pertama, pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses seseorang belajar bahasa yang bukan bahasa ibunya secara alami atau formal. Proses ini melibatkan kemampuan untuk memahami, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa kedua. Teori-teori pemerolehan bahasa kedua membantu menjelaskan bagaimana seseorang dalam menguasai bahasa lain selain bahasa pertama. Yang kedua yaitu teori Krashen. Teori ini dikemukakan oleh Stephen Krashen yang menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan belajar bahasa kedua adalah mendapatkan input bahasa yang dapat dipahami. Ini berarti pembelajar harus terpapar bahasa yang sedikit lebih maju dari tingkat kemampuannya saat ini, yang disebut dengan istilah I+1. Dalam I adalah tingkat kemampuan saat ini dan +1 adalah input yang sedikit lebih sulit. Contohnya, seorang pelajar bahasa Inggris yang sudah tahu kalimat dasar akan lebih cepat belajar jika dia mendapatkan teks atau percakapan yang menggunakan kalimat dengan sedikit kosakata dan struktur yang lebih kompleks dari yang biasa dikuasai. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti seorang anak yang sedang belajar bahasa Inggris atau bahasa kedua sudah tahu beberapa kata dasar seperti contoh kata eat yang dalam bahasa Indonesia yang artinya makan, kata drink dalam bahasa Indonesia minum, dan adapun kata rice yang artinya nasi. Sehingga hasil pemerolehan anak bisa mulai mengatakan contoh lain juga seperti let's play yang artinya ayo bermain, let's go yang artinya ayo pergi. Tanpa pernah belajar teori grammar, dia telah memperoleh pola kalimat lewat input nyata yang dipahami. Sedangkan menurut Krashen percaya bahwa pembelajaran bahasa yang efektif terjadi ketika pembelajar tidak secara langsung mempelajari aturan tata bahasa, tapi melalui pemahaman konteks dan interaksi bahasa yang alami. Pokok bahasan yang ketiga tentang perbandingan ketiga teori input hipotesis dan universal grammar. Input hipotesis lebih menekankan peran lingkungan dan interaksi dalam pemerolehan bahasa, sementara universal grammar menekankan kapasitas bawaan kognitif dan struktur bahasa internal. Input hipotesis dan monitor teori. Input hipotesis berfokus pada penerimaan input secara alami, sedangkan monitor teori berfokus pada penggunaan aturan tata bahasa secara sadar untuk mengoreksi. Untuk materi terakhir tentang kesimpulan, di mana semua teori tersebut memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana bahasa kedua dipelajari. Integrasi ketiganya bisa memberikan pendekatan pembelajaran bahasa yang lebih holistik, di mana input yang memadai, pemahaman struktur bahasa, dan koreksi diri dapat berjalan bersama-sama untuk hasil pembelajaran yang optimal. Baik, inilah hasil presentasi yang saya pelajari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.